Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas soal waktu lagi nih. Tapi lebih spesifik, gimana cara kita melihat ke depan, ke masa depan. Gimana fokus karya sok yang namanya orientasi masa depan itu bisa membentuk cara kita menjalani hidup hari ini. Betul sekali. Kita akan coba kupas tuntas. Ini sumber utamanya dari buku The Time Paradox, penulisnya Philip Zimbardo dan John Boyd. Nah, tujuan kita hari ini simple aja sih. Kita mau paham apa sih sebenarnya orientasi masa depan itu. Terus apa untungnya? Apa juga potensi kerugiannya? Gimana lensa masa depan ini gitu kan bisa ngaruh ke keputusan kita, kesehatan kita, bahkan ya rasa bahagia kita sehari-hari. Dan ini bukan cuma teori loh. Kayak pernah dengan efek Pygmalion nggak? Itu loh gimana ekspektasi seorang guru, bahkan yang cuma dikasih tahu acak gitu, beneran bisa naikin nilai muridnya. Oh iya iya, studi klasik itu ya. Iya, ini yang lebih gila lagi. Gimana ekspektasi kita soal orang lain itu bisa mengubah perilaku orang itu di depan kita. Langsung. Ini kan nunjukin banget ya betapa kuatnya pandangan kita soal masa depan itu bisa membentuk realitas kita sekarang. Jadi, yuk kita gali lebih dalam. Intinya sih perspektif waktu masa depan ini gampangnya adalah kecenderungan kita buat ngambil keputusan atau tindakan sekarang. Berdasarkan antisipasi kita soal konsekuensi nanti di masa depan. Gitu. Jadi patokannya tujuan jangka panjang, imbalan yang ditunda. Hmm. Beda banget sama orang yang fokusnya ke sekarang aja, yang penting happy sekarang, atau yang malah kejebak terus sama masa lalu. Oke, jadi orang yang orientasinya ke masa depan ini, sebut aja si perencana gitu ya, mereka ini kayaknya hidupnya udah mikirin beberapa langkah ke depan terus ya, selalu mikirin nanti gimana. Tepat sekali, bisa dibilang gitu. Mereka cenderung hidup di dalam pikiran, sibuk bayangin skenario masa depan, penghargaan apa yang bisa didapat, gimana caranya sukses. Mereka ini tipe yang, yaitu tadi, rela nunda kepuasan sesaat demi keuntungan jangka panjang. Kalau ada peribahasa mungkin kayak tunda makan satu marshmallow sekarang biar nanti dapat dua gitu kali ya. Iya, kedengerannya disiplin banget ya. Tapi mungkin buat sebagian orang kesannya agak kaku gitu. Mantranya kayak beresin dulu kerjaan buat besok, baru deh malam ini nonton. Gitu kan? Bener. Dan menariknya nih, sumber kita itu mengaitkan perspektif ini sama kemajuan peradaban barat selama beberapa abad terakhir. Ya karena fokus ke perencanaan, kerja keras, investasi jangka panjang, terus keyakinan kalau masa depan bisa lebih baik kalau kita usaha hari ini. Nah itu semua ciri khas orientasi masa depan yang mendorong kemajuan itu. Oke, menarik. Nah, ayo kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin penasaran nih. Gimana caranya keyakinan soal masa depan itu bisa secara nyata gitu mengubah apa yang terjadi sekarang. Tadi Anda sempat nyebut contoh tim bola Ghana ya? Ah iya, itu contoh yang bagus banget buat ilustrasi. Jadi, waktu mau Piala Dunia 2006 itu, tim Ghana kan bukan unggulan ya, sama sekali. Tapi ketika mereka mulai percaya, bener-bener yakin gitu, kalau mereka bisa bersaing, bahkan ngalahin tim-tim besar, sesuatu berubah. Keyakinan itu memicu etos kerja yang beda. Latihan jadi lebih keras, strateginya lebih berani. Hasilnya, mereka beneran lolos dari grup neraka waktu itu. Ngalahin tim kuat kayak Ceko sama Amerika. Jadi keyakinan akan sukses di masa depan itu nyalain api semangat buat bertindak sekarang. Yang akhirnya ia bikin sukses beneran. Wah, keren banget ya. Terus, tadi efek Pygmalion yang saya sebut, itu studi klasiknya Robert Rosenthal kan ya. Itu bener-bener, membuka mata banget sih. Guru-guru dikasih tahu secara acak, katanya beberapa muridnya ini punya potensi luar biasa. Bakal mekar gitu secara intelektual. Padahal milih muridnya acak loh. Tapi karena gurunya punya ekspektasi tinggi, cara mereka interaksi sama murid-murid ini tanpa sadar berubah. Jadi lebih perhatian, ngasih tantangan lebih, ngasih dorongan. Hasil akhirnya, di akhir tahun ajaran, skor tes IQ murid-murid spesial ini beneran naik signifikan dibanding yang lain. Ekspektasi guru jadi kayak ramalan yang terwujud sendiri. Self-fulfilling prophecy. Pernah ketemu, sebelum nelpon, Anda diliatin foto-fotonya, ini acak sebenarnya nggak ada hubungan sama orang yang bakal diajak ngobrol, terus dibilangin, ini fotonya menarik atau tidak menarik. Hasilnya, cowok-cowok yang ngira mereka lagi ngobrol sama cewek yang menarik secara fisik, itu kedengeran lebih ramah, lebih lucu, lebih hangat, lebih pede pas ngomong di telepon. Oke, kalau bagian itu mungkin masih bisa ditebak ya. Orang kan cenderung lebih usaha kalau ada potensi tertarik.
Tapi, nah di sini nih kejutannya. Nah ini dia bagian yang bikin, wah kaget gitu. Peneliti minta penilai independen buat dengerin rekaman suara si cewek aja. Si penilai ini nggak tahu ekspektasi si cowok apa, nggak lihat foto juga. Hasilnya, penilai ini secara konsisten menilai cewek-cewek yang dianggap menarik sama lawan bicara cowoknya, padahal si cewek nggak tahu dianggap gitu, kedengeran jadi lebih ramah, lebih likable, lebih pede juga dalam respon mereka. Jadi ekspektasi kita soal seseorang itu nggak cuma ngubah perilaku kita ke dia, tapi juga bisa secara halus ngebentuk gimana dia merespons dan berperilaku balik. Kekuatan pikiran kita soal masa depan orang lain itu nyata banget. Gila sih ini. Bener-bener bisa ngubah cara kita lihat interaksi sehari-hari ya jadinya. Pertanyaan berikutnya nih, dari mana sih datangnya orientasi masa depan ini? Apa ini udah kayak bawaan lahir aja gitu? Semacam bakat alami? Nah, buku The Time Paradox ini nekenin banget kalau ini bukan bawaan genetik. Orientasi waktu, termasuk fokus ke masa depan ini, itu kuat banget dibentuk sama lingkungan kita, sama proses belajar kita sepanjang hidup. Ada beberapa faktor kunci yang disebutin. Wah, apa aja tuh faktor-faktornya? Jadi penasaran gimana si perencana ini bisa tercipta gitu? Pertama, faktor geografis sama iklim. Misalnya nih, tinggal di daerah yang punya 4 musim, itu secara historis maksa orang buat mikir jauh ke depan. Anda harus nanam pas musim semi, nyimpan makanan pas musim gugur, biar bisa survive pas musim dingin. Ini kan nanemin kebiasaan antisipasi. Oh iya ya, masuk akal banget. Sesuatu yang mungkin kita nggak sadari kalau tinggal di tropis terus ya. Apalagi? Bisa diprediksi gitu ya, orang jadi lebih pede buat ngerencanain masa depan. Sebaliknya, kalau hidup penuh ketidakpastian, ada perang, krisis ekonomi, ya fokusnya otomatis geser ke gimana caranya bertahan hidup hari ini atau besok aja. Masa depan yang jauh banget rasanya jadi nggak relevan. Jadi rasa aman sama prediktabilitas itu fondasi penting ya? Tepat. Ketiga, ada tradisi budaya dan agama. Beberapa budaya atau tradisi, kayak etika kerja Protestan yang terkenal dari Max Weber itu, atau penekanan pada pendidikan di tradisi Yahudi yang disebut di buku, itu secara eksplisit menghargai kerja keras, nunda kepuasan, investasi buat masa depan. Nilai-nilai ini diturunin dari generasi ke generasi. Keempat, pendidikan formal. Sekolah itu pada dasarnya kayak tempat latihan raksasa buat orientasi masa depan. Hah, gimana tuh maksudnya? Ya coba pikirin aja, di sekolah kita belajar nunda kepuasan, kan? Belajar sekarang nilai bagusnya nanti. Kita belajar nentuin tujuan, lulus ujian masuk universitas, belajar ngatur waktu, bahkan belajar analisis untung rugi sederhana. Wah, iya juga ya. Gak kepikiran loh kalau sekolah perannya sefundamental itu buat ngebentuk cara kita lihat waktu. Bener-bener kayak kampu pelatihan si perencana ya. Bisa dibilang gitu. Kelima, ini soal tahap kehidupan kita. Masa remaja akhir sampai usia parubaya, sekitar akhir 50-an gitu, itu kan masa-masa puncak kita paling aktif ngebangun masa depan. Karir, keluarga, rencana pensiun. Nah, orientasi masa depan cenderung paling kuat di masa ini. Dan keenam, punya pekerjaan. Pekerjaan itu kan ngasih struktur waktu, nuntut disiplin, dan ngeharusin kita bikin target, terus capai target itu, baik jangka pendek maupun panjang. Oke, jadi jelas banget ya. Ini bukan takdir, tapi lebih ke hasil dari berbagai pengaruh sepanjang hidup kita. Ini artinya juga, seperti yang Anda bilang tadi, perspektif ini bisa diubah atau disesuaikan dong ya, kalau kita ngerasa nggak seimbang. Persis, itu poin yang penting banget. Kita nggak terkutuk buat selamanya jadi satu tipe perspektif waktu aja. Nah, sekarang coba kita bedah lebih dalam yuk, karakteristik si perencana ini. Kata riset gimana sih orang-orang yang skor orientasi masa depannya tinggi? Pakai alat ukur khusus gitu kan ya? Iya, penelitian di bidang ini banyak pakai yang namanya Zimbardo Time Perspective Inventory atau ZTPI. Ini kuesioner yang udah divalidasi secara ilmiah, dibikin sama Zimbardo dan rekan-rekannya. Gunanya buat ngukur sejauh mana kecenderungan orang fokus ke masa lalu, entah yang positif atau negatif, terus masa kini yang hedonis atau fatalis, atau yaitu masa depan. Nah, orang yang skornya tinggi di skala masa depan, di buku dicontohin sama karakter fiksi namanya Felicia Future, itu cenderung nunjukin beberapa ciri khas. Ciri-cirinya kayak gimana tuh? Biasanya mereka itu sangat teliti, atau kalau istilah psikologinya conscientious, artinya mereka orangnya terorganisir, bertanggung jawab, hati-hati, terus gigih kalau mau capai tujuan.
Mereka ini tipe orang yang kalau bikin to-do list, itu beneran dikerjain sampai selesai. Gimana kalau soal emosi? Apa karena udah direncanain semua, jadi lebih tenang gitu? Secara umum, iya. Riset nunjukin mereka cenderung ngelaporin tingkat depresi sama kecemasan yang lebih rendah dibanding kelompok perspektif waktu lain. Terus mereka juga cenderung kurang impulsif, kurang agresif. Menariknya lagi, mereka juga katanya lebih jujur, nggak suka bohong. Mungkin karena mikirin reputasi jangka panjang ya, sama konsekuensi kalau nggak jujur. Jadi secara keseluruhan kesannya emang lebih stabil secara emosi, perilakunya juga lebih gampang diprediksi. Oke, kedengarannya banyak banget ya bagusnya. Sehat mental, tanggung jawab, jujur. Tapi, pasti ada sisi baliknya dong ya. Ada risiko nggak sih jadi terlalu terobsesi sama perencanaan dan kontrol ini? Jadi kaku mungkin? Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Tentu aja ada sisi lainnya. Mereka yang sangat berorientasi ke masa depan ini cenderung kurang novelty seeking. Kurang suka cari hal baru, sensasi baru. Mereka nggak terlalu suka kejutan, spontanitas, atau perubahan mendadak. Mereka juga cenderung sangat risk averse alias menghindari risiko. Moto hidupnya sering kayak lebih baik mencegah daripada mengobati. Prediktabilitas sama keamanan itu jadi zona nyaman utama mereka. Jadi ya, kekakuan itu bisa jadi salah satu risikonya. Oke, coba kita rangkum dulu deh sisi positifnya, biar lebih jelas. Manfaatnya kelihatan banyak banget soalnya. Dari sisi kesehatan fisik dulu deh misalnya. Oh, signifikan banget. Si perencana ini jauh lebih mungkin ngelakuin tindakan pencegahan. Rutin cek ke dokter, periksa gigi, screening kanker. Mereka juga cenderung punya pola makan lebih sehat, olahraga teratur. Kenapa? Ya karena mereka mikirin dampak gaya hidup hari ini buat kesehatan di masa depan. Selain itu, fokus ke solusi masa depan daripada ngeratapin masalah masa lalu juga bantu kesehatan mental jadi lebih baik. Kayak tingkat depresi yang lebih rendah tadi. Kalau di bidang sukses akademis atau kerjaan, perencanaan ini beneran ngaruh ke hasil nyata gitu? Banget. Hasilnya nyata banget. Di lingkungan akademis, kayak di Stanford tempat Zimbardo ngajar dulu, mahasiswa yang orientasi masa depannya paling tinggi itu secara konsisten dapat nilai paling bagus. Ini bukan cuma soal pinter loh ya, tapi lebih ke kemampuan mereka ngerencanain jadwal belajar, ngantisipasi kesulitan, ngatur waktu efektif. Ada juga studi menarik soal mecahin teka-teki labirin yang disebut di buku. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Jadi, pas dikasih labirin yang rumit gitu, orang yang orientasinya ke masa depan itu nggak langsung asal masuk aja coba-coba. Mereka cenderung berhenti dulu sebentar, ngamatin keseluruhan labirinnya, cari titik tujuannya, jalan keluarnya, terus secara mental mereka kerja mundur gitu. Cari jalur paling efisien dari titik awal ke tujuan. Ini strategi kognitif yang disebut algoritma penelusuran mundur sama pemeriksaan masa depan. Jauh lebih efektif daripada maju terus tapi nggak ada rencana. Jadi bukan cuma soal kerja keras ya, tapi kerja cerdas juga dengan ngelihat finishnya dulu. Strategi mental yang keren sih ini, dan ini pasti ngaruh juga ke kondisi finansial mereka dong. Berkaitan erat banget, karena cenderung pendidikannya lebih baik, umumnya mereka dapat kerjaan yang gajinya lebih tinggi. Ditambah lagi kebiasaan nabung yang kuat, investasi yang hati-hati, kan mereka hindarin risiko berlebih terus etos kerjanya tinggi. Secara akumulatif, mereka cenderung bisa capai stabilitas dan kesejahteraan finansial yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, ini nih bagian yang agak bikin saya kaget. Ternyata ada manfaat sosial juga ya. Saya kira ini murni soal untung pribadi aja. Ternyata enggak sepenuhnya gitu. Sumber kita ini nyorotin kalau orang yang orientasinya ke masa depan itu cenderung lebih bisa lihat dan hindarin yang namanya jebakan sosial atau social traps. Contoh klasiknya itu tragedi kepemilikan bersama atau tragedy of the commons. Itu loh, situasi di mana tiap orang karena ngejar untung jangka pendeknya sendiri, misal nangkep ikan sebanyak-banyaknya dari danau punya bersama, akhirnya malah ngerusak sumber daya itu buat semua orang dalam jangka panjang. Nah, si perencana ini, karena fokusnya ke konsekuensi jangka panjang, lebih mungkin sadar kalau nahan diri sedikit sekarang, biar sumber dayanya awet buat semua orang di masa depan, itu pilihan yang lebih bijak. Oh, jadi mereka lebih mungkin mikir kita daripada cuma saya aja ya, terutama buat jangka panjang. Tepat, makanya mereka seringkali jadi pendukung isu-isu keberlanjutan, jadi aktivis lingkungan, atau pendorong kerjasama yang hasilnya menang-menang atau win-win buat komunitas. Jadi fokus masa depan mereka itu bisa melampaui kepentingan pribadi dan kontribusi buat kebaikan bersama. Ini sisi positif yang mungkin nggak banyak disadari orang. Wow, dampaknya ternyata luas banget ya. Dari kesehatan pribadi sampai kebaikan sosial.
Tapi, selalu ada tapinya kan? Apakah fokus yang terlalu kuat, terlalu ekstrim ke masa depan ini bisa jadi bumerang? Ini inti dari paradoks waktu yang jadi judul bukunya itu ya? Anda pas banget nangkepnya. Itu dia inti paradoksnya. Ketika orientasi masa depan jadi terlalu dominan, nggak seimbang, dia justru bisa ngerusak banyak manfaat yang tadi kita udah sebutin. Kita bisa kejebak dalam apa yang disebut tekanan waktu atau time press, atau keterdesakan waktu, time crunch yang kronis, perasaan kayak waktu nggak pernah cukup, selalu dikejar deadline. Gimana ini kelihatannya di kehidupan sehari-hari? Kayaknya banyak deh dari kita yang ngerasain ini. Contohnya relevan banget sih, survei USA Today yang dikutip di buku itu ngasih gambaran yang kita kenal banget. Banyak orang ngerasa jauh lebih sibuk dibanding tahun-tahun sebelumnya, gampang banget marah atau stres kalau harus nunggu. Kena macet, antri di kasir, nunggu pesanan makanan. Ironisnya, kita pakai segala macam teknologi penghemat waktu, pesan antar, belanja online, microwave. Tujuannya bukan buat dapat waktu luang lebih banyak buat santai, tapi justru biar bisa masukin lebih banyak kerjaan atau aktivitas ke hari kita. Waktu yang kebuang, walau cuma beberapa menit nunggu, rasanya kayak dosa besar. Akibatnya, kita jadi ngorbanin kualitas hidup di masa kini ya, demi ngejar sesuatu di masa depan yang belum tentu juga. Itu dia biaya terbesar dari orientasi masa depannya ekstrim dan gak seimbang. Ngorbanin waktu berkualitas sama pasangan, anak-anak, teman, ngabain hobi atau kesenangan simpel yang bikin hidup berwarna, apa yang penulisnya sebut berhenti sejenak buat mencium aroma mawar, bahkan area yang paling intim pun bisa kena dampaknya. Sampai ke hubungan intim. Kok bisa? Sumber kita ngebahas fenomena pernikahan rendah seks atau low sex marriage. Tuntutan kerjaan yang tinggi, stres kronis karena mikirin target masa depan terus, sama kelelahan fisik mental itu bisa mademin gairah sama keintiman emosional antar pasangan. Ditambah lagi, kecenderungan perfeksionisnya si perencana ini bisa nyusup ke kamar tidur. Hubungan seksual bisa kerasa kayak tugas atau kinerja yang harus dievaluasi, bukan lagi ekspresi cinta sama kesenangan spontan. Ini malah bisa micu kecemasan dan ngurangin kepuasan. Waduh, ini dalam banget ya. Dampaknya sangat personal. Bahkan salah satu penulis bukunya sendiri, Profesor Philip Zimbardo itu, dia cerita pengalaman pribadinya soal ini. Iya, dia cerita terbuka banget gimana di awal karirnya sebagai profesor muda ambisius di Stanford, lingkungan yang buat banyak orang tuh kayak surga akademis, fokus masa depan yang ekstrim banget itu justru ngubah pengalamannya. Buat dia Stanford itu rasanya kayak laboratorium bawah tanah Bronx yang suram. Pekerjaan nyita segalanya. Hampir nggak ada waktu buat keluarga, temen, hobi, atau sekedar nikmatin momen-momen kecil bahagia. Dia memang capek sukses akademis luar biasa, tapi ya itu, biaya pribadinya mahal banget. Pengakuannya ini jadi pengingat kuat sih, kalau ngejar masa depan tanpa henti, tanpa keseimbangan, bisa nguras habis kebahagiaan kita saat ini. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar ini, jelas banget ya kalau orientasi masa depan itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia itu mesin penggerak yang luar biasa buat raih sukses, jaga kesehatan, bahkan dorong kebaikan sosial. Betul sekali, kemampuannya buat ngerencanain, nunda kepuasan sesaat, kerja tekun demi tujuan jangka panjang, itu aset yang nggak ternilai lah di banyak aspek hidup. Tapi di sisi lain, kalau jadi obsesi, kalau nggak diimbangin sama kemampuan buat hadir dan nikmatin saat ini, terus juga menghargai pelajaran dari masa lalu, ya dia bisa berubah jadi sumber stres kronis, ngorbanin hubungan paling berharga, dan akhirnya bikin hidup kerasa hampa, meskipun mungkin dari luar kelihatan sukses. Waktu ini, termasuk orientasi masa depan, itu bukan sesuatu yang permanen atau takdir. Sebagian besar itu dipelajari, dibentuk sama lingkungan, budaya, pendidikan, fase hidup kita. Dan kabar baiknya, karena dipelajari, dia bisa disadari, bisa direfleksikan, dan yang paling penting, bisa diseimbangkan. Kita punya pilihan kok untuk nggak jadi budak cemas akan masa depan, atau kejebak terus di penyesalan masa lalu, atau cuma hidup buat senang-senang sesaat di masa kini aja. Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar kami. Setelah dengerin berbagai sisi dari orientasi masa depan ini, coba deh pikirin. Gimana dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda ngerasa cenderung terlalu hidup buat hari esok? Mungkin tanpa sadar, Anda ngorbanin kebahagiaan, kesehatan, atau hubungan penting hari ini demi ngejar target-target di masa depan? Atau sebaliknya nih,
Apa Andi justru ngerasa mungkin butuh sedikit lebih banyak dorongan fokus ke masa depan biar bisa wujudin aspirasi dan potensi Anda sepenuhnya? Di mana sih letak titik keseimbangan yang paling pas dan sehat buat Anda? Menemukan keseimbangan unik itu antara menghargai masa lalu, menikmati masa kini, sama membangun masa depan yang bermakna, itu kunci sesungguhnya menuju hidup yang lebih utuh dan memuaskan. Ini bukan soal milih satu perspektif terus buang yang lain ya, tapi soal fleksibilitas. Bisa pakai lensa waktu yang tepat, di saat yang tepat. Sebuah pencarian keseimbangan yang mungkin nggak pernah selesai ya, tapi berharga banget buat dijalani. Mungkin soal gimana cara praktisnya nemuin keseimbangan itu bisa kita eksplorasi lagi di sesi pendalaman kita berikutnya. Untuk hari ini, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita soal cara kita memandang hari esok dan gimana hal itu membentuk hari ini. Sampai jumpa.